Shalom. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kita akan membaca secara berbalas-balasan Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apalah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, secara bentuk, Matius pasal 5 itu dilatar belakangi oleh kebiasaan Yahudi yang dinamakan membangun pagar mengelilingi Taurat. Artinya apa? Ada hukum-hukum dalam kitab perjanjian lama. Jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu mengingini hak orang lain. Itu adalah hukum-hukum yang tidak bisa dirubah. Karena itu adalah kehendak Tuhan yang harus dilaksanakan oleh umat. Tetapi ada perbuatan-perbuatan yang mendidik umat Tuhan untuk jangankan melakukan, tetapi mendekati kelakuan itu dihindari sedemikian rupa agar dia tidak jatuh ke dalam dosa. Jangan bermain api jikalau tidak mau terbakar. Seperti itu kira-kira. Jadi kita menghindari bukan hanya menghindari terbakar, tapi kita berusaha untuk tidak main api. Karena itu ada kalimat yang berbunyi demikian. Ada firman, jangan kamu berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau memandang seorang wanita dan kamu menginginnya dalam hatimu, kamu sudah berzina dengan perempuan itu dalam hati. Ini artinya menghindari kesempatan-kesempatan, perbuatan-perbuatan yang membawa orang ke dalam sasaran di mana perbuatan ini dilarang oleh hukum Taurat. Demikian juga pada ayat yang kita baca kali ini. Kamu mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Jadi bukan membenci tapi mengasihi musuh. Latar belakangnya saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus hidup, itu ada beberapa komunitas orang Yahudi. Ada komunitas Saduki, ada komunitas Parisi, tetapi juga ada orang Yahudi yang diam di sekitar Laut Mati. Mereka mengasingkan diri, namanya orang-orang Isen. Orang-orang Isen ini telah meninggalkan bagi gereja penemuan yang usianya 2000 tahun lebih, yaitu kitab-kitab suci, hampir seluruh perjanjian lama, yang sekarang ini berusia, kalau dihitung dari masanya penemuan itu, tahun 200 sebelum Masehi, kita memiliki kitab suci yang usianya 2200 Masehi. 2200 tahun. Tidak ada komunitas iman, agama di dunia ini yang memiliki penemuan yang sedemikian penting. Di Islam saja kalau ada pameran Al-Quran 100 bahasa, sudah ramai semua. Ini ada Quran yang ditulis 300 tahun yang lalu. Itu sudah ramai. Padahal kalau kekristenan mau, ada kitab suci yang ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang saudara bisa lihat di Shrine of the Book di Museum Israel di Yerusalem. Itu isinya hampir seluruh kitab perjanjian lama. Kecuali kitab Esther. Jadi saudara-saudara, salah satu ajaran dari komunitas orang Qumran, orang Esen itu begini. Anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak terang.
yang didorong oleh keinginan untuk berbuat baik terus-menerus, yang namanya Yeser Hatov, keinginan berbuat baik. Ini ajaran yang melatar belakangi teks ini. Kemudian anak-anak Tuhan ini, anak-anak terang ini disebut Bene Haor, terus-menerus mengadakan milkamah, mengadakan peperangan dengan anak-anak kegelapan atau anak-anak setan, yaitu Bene Hahosek, anak-anak kegelapan. Anak terang dan anak gelap ini terus-menerus bertengkar sebagai pertarungan antara Yeser Hatov, kehendak baik dalam diri manusia, dan Yeser Hara, kehendak jahat dalam diri manusia. Karena itu komunitas Esen Qumran mengajarkan, bencilah anak-anak gelap, bencilah anak-anak setan, bencilah musuh-musuh kebenaran. Mereka tidak mau bergaul, tidak mengucapkan salam satu sama lain. Karena apa? Orang-orang di luar komunitasnya dianggap anak-anak kegelapan. Yesus mendengar itu. Dan mereka menganggapnya itu sebagai pengejawantan, penerjemahan, aplikasi dari firman Tuhan. Tapi Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ini kasih yang sungguh-sungguh radikal. Dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ajaran-ajaran di muka bumi ini, ajaran Yesus paling revolusioner. Karena harus mengasihi musuh dan mendoakan bagi setiap orang yang menganiaya kita. Ini sungguh berat, tetapi Tuhan mengajarkan seperti ini. Jadi kalau kita tidak mampu mengajarkan, tidak mampu melaksanakan, jangan mengatakan firman-Nya yang salah. Kita yang belum mampu. Lebih baik kita berkata, sekarang saya belum mampu. Dan Tuhan yang memampukan saya untuk melaksanakan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, karena itu dengan latar belakang peperangan anak gelap dan anak terang itu, maka Yesus berkata, mengasihi setiap orang tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi, itu adalah perintah Tuhan. Ada orang yang mengatakan, kamu harus mengasihi umatmu sendiri. Kamu harus mengasihi anggota komunitasmu sendiri. Yesus berkata tidak. Dia mengatakan, tidak percuma Tuhan menciptakan matahari untuk orang jahat maupun untuk orang baik. Menciptakan hujan untuk orang baik maupun orang yang tidak baik. Tidak pernah ada, ini rumah orang Kristen yang baik. Maka hari ini turun hujan. Tetangga sebelahnya, kalau orang Kristen nomornya 34, di sebelahnya nomor 36, itu sama sekali tidak dapat hujan. Kalau orang Kristen dapat panas, lalu orang komunis tidak dapat panas. Kalau caranya seperti itu, hukum alam ini akan rusak, saudara-saudara. Jadi Alkitab memberikan cara yang sederhana, Yesus memberikan ajaran yang sederhana. Seperti Tuhan tidak pandang bulu, tidak membedakan matahari itu untuk orang baik dan orang tidak baik. Hujan turun untuk orang jahat maupun orang yang mengabdi Tuhan. Demikian juga kasih kita, demikian juga cinta kasih kita kepada sesama hendaknya universal. Kalau orang norong orang, katanya Kiai Agil, ini kalau di Islam, begitu ada orang kecelakaan ditanya, agamanya apa? Dikatakan Islam. Islam NU apa Muhammadiyah? Dijawab NU. Pendukung sidang istimewa atau tidak? Tidak, baru ditolong. Lah kalau sudah gitu mati, saudara-saudara. Demikian juga orang Kristen. Tidak pernah kita mendirikan rumah sakit hanya untuk orang Kristen. Kita mendirikan panti asuhan hanya untuk orang Kristen. Tetapi jikalau Injil diberitakan, bukan kristenisasi yang dipaksakan, Injil diberitakan dan mereka tertarik dengan Injil, ya mereka kita layani. Jadi artinya pelayanan kita bukan membeda-bedakan orang, bukan membeda-bedakan agama, bukan membeda-bedakan keyakinan, bukan membeda-bedakan warna kulit, karena kemanusiaan itu adalah tunggal. Dan satunya umat manusia itu menunjukkan satunya Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kasih itu tidak terbatas, maka di sana kasih mengatasi ras, mengatasi suku, mengatasi warna kulit.
Alkitab memberikan cerita. Cerita ini sangat populer, saudara-saudara. Gayanya naratif. Karena orang timur, kitab suci di mana Injil ditulis, itu bergaya naratif. Ya, bergaya penceritaan. Tapi kalau cerita ini diungkapkan bukan hanya filosof yang tahu. Bukan hanya teolog yang tahu. Bukan hanya ahli agama yang tahu. Bukan hanya pendeta, pastor yang tahu. Setiap orang tahu. Karena ceritanya sangat mudah. Yesus tidak pernah mengajar dengan bahasa yang sulit-sulit. Bahasanya sangat mudah. Dalam menyampaikan makna kasih yang bersifat universal. Dia berkata, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ada seorang yang dicederai. Orang ini cedera dan kemudian babak belur. Orang ini bundas semua. Orang ini berdarah. Lalu ada seorang ahli Taurat yang lewat. Ketika dia melihat orang yang terluka itu, dia lewat saja. Mungkin diceritakan di kitab suci tidak ada ceritanya. Mungkin ahli Taurat itu mau sembahyang. Ketika dia mau sembahyang, dia melihat darah bagi orang Yahudi itu najis yang besar. Sehingga membatalkan ibadah orang Yahudi. Maka dia berlalu. Kesalehan yang bersifat sosial, mengasihi manusia, dikalahkan oleh kesalehan ritual. Nanti kalau saya tolong, ini mungkin tafsiran kita kena darah, maka sembahyang saya batal. Orang Yahudi mengenal sembahyang dengan cara teharot. Kalau umat Islam menyebut taharoh, bersuci. Kemudian ada orang Samaria yang lewat. Orang Samaria itu akhirnya menaruh tergerak hatinya oleh belas kasihan. Orang ini ditolong, dinaikkan kendaraan, kemudian setelah itu dicarikan penginapan, pengobatan sampai sembuh. Yesus diam sejenak dan dia bertanya lagi. Mana di antara kedua orang itu yang mengerti sesamanya manusia? Dia mengatakan, orang yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dia tidak berkata, Samaria, karena Samaria itu musuhnya. Jadi sebetulnya cerita ini merupakan kontras antara Yahudi dan Samaria. Orang Yahudi itu paling merasa diri sebagai umat pilihan. Di luar dia semuanya salah. Di luar dia semuanya neraka. Orang Samaria, orang Yahudi tadi mendasarkan dalilnya dengan misnah. Seperti yang saya kutip tadi, membangun pagar sekeliling Taurat. Nyatanya dalam penghayatan dia tidak konsisten. Dia tidak istiqomah. Dia membeda-bedakan. Tapi si Samaria ini kalau di Jawa kira-kira bisa dibandingkan dengan orang abangan. Orang abangan itu bukan bajunya merah. Artinya orang abangan itu kalau beragamanya hanya KTP. KTP-nya Islam. Kalau masuk masjid seumur hidup 3 kali. Waktu dia nikah kedua kali, waktu dia mati. Jadi itu hanya itu. Atau hari raya Idul Fitri, itu abangan. Biasanya kalau ngomong bismillah tidak mampu, dia mengucapkan semelah-semeleh. Artinya semelah itu ya bismillah maksudnya. Semelah itu sumarah kepada Tuhan. Orang yang tidak mengerti hukum, orang yang tidak mengerti syariah, seperti orang Samaria yang agamanya marginal, yang agamanya terpinggirkan, tidak tahu banyak dalil-dalil keagamaan. Ternyata hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kesalehan tidak hanya dibungkus secara ritual setiap minggu ke gereja. Kesalehan tidak hanya dibuktikan dengan pintar menunjuk ayat-ayat, tetapi direfleksikan, dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kasih itu universal. Tidak memandang bulu. Kasih itu melayani semua orang tanpa kecuali. Maka, seperti komunitas Qumran tidak boleh mengucapkan salam kepada yang lain, Yesus menyindir. Pada ayat yang ke-47 dia berkata demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah, unbeliever, orang kafir pun berbuat demikian. Di Indonesia ini saudara-saudara mengucapkan salam juga ada yang dikapling-kapling. Tidak boleh diucapkan, ini khusus untuk salamnya umat Islam.
pada hari Jumat yang lalu, saya diundang untuk memberikan seminar di Universitas Paramadina Mulia, Yayasan Paramadina yang dipimpin Cak Nur. Saya berbicara dengan Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Dia seorang tokoh Syiah di Indonesia. Kiblatnya bukan ke Mekah tapi ke Iran. Satunya lagi adalah Profesor Dr. Andes Dawam Raharjo, ekonom ICMI, dulu pendukung Habibie. Pada saat itu kita membahas mengenai kebangsaan atau nasionalisme terkait dengan judul buku saya, Religi dan Religiositas Bung Karno. Pak Dawam ini rupanya tahu, arah dari penulisan buku saya ini adalah menggambarkan Bung Karno yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya katakan Bung Karno berkata dalam sebuah pidatonya, dan itu tertulis dalam buku saya, barangkali sudah banyak yang memiliki religi Bung Karno, di luar sana juga ada buku-buku saya. Bung Karno mengatakan, Islam dalam pandangan Bung Karno adalah the religion of peace, agama perdamaian. Karena itu bagi saya mengucapkan di pojok sana ada Cindy Adam. Miss Cindy Adam, Assalamualaikum. Salam bagimu. Bahkan di sana ada duta besar dari Soviet Uni yang komunis. Saya mengucapkan juga Assalamualaikum. Geger itu saudara-saudara. Assalamualaikum jangankan diucapkan untuk orang komunis. Orang Kristen saja tidak boleh itu. Bagi orang-orang tertentu. Maka saya tahu diri. Tatkala saya berbicara di forum Islam itu, karena temanya adalah kebangsaan, saya tidak mengucapkan salam secara Islam. Saya mengucapkan merdeka, dijawab merdeka. Terakhir juga saya mengucapkan merdeka, lalu saya disindir sama Dawam Raharjo. Bung Karno itu mengucapkan salam kepada siapa saja. Tapi sebelah saya ini, Mas Bambang ini hanya mengucapkan merdeka saja. Ini lebih nasionalis tapi juga sekularis. Saya diberi kesempatan untuk menjawab, saya mengatakan, tatkala saya tidak mengucapkan salam, saya ragu-ragu kalau salam saya tidak dijawab. Karena saudara-saudara sudah siap untuk menerima salam saya, maka wajiblah saya untuk mengucapkan salam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya sebetulnya netral saja, Assalamualaikum, salam atas engkau sekalian, warahmatullah dan rahmatnya Allah, wabarakatuh dan berkatnya juga atas kamu. Kan baik itu artinya. Makanya di Timur Tengah orang Kristen juga mengucapkan Assalamualaikum. Di Mesir ada orang-orang Islam ekstrim, ketika orang Kristen mengucapkan itu dianggap, lah itu milik saya. Lalu ada orang Kristen yang mengucapkan salam ma'akum, salam atas engkau sekalian, wa ma'akas salam, dan atas engkau sekalian juga salam. Jadi Assalamualaikum, peace be with you. Salam atas engkau. Tapi kalau salam ma'akum artinya sama saja. Salam bersama kamu. Kesejahteraan bersama kamu. Hanya redaksinya diubah supaya nggak dituduh menyontek. Padahal di sana nggak ada sontek menyontek. Memang itu budaya bersama. Lalu saya berkata, Assalamualaikum itu kalau bahasa Ibraninya Shalom alaikum. Jadi bukan alaihim, itu lidahnya saudah itu perlu diperbaiki. Tidak ada bahasa Ibrani Shalom alaihim itu tidak ada. Shalom alaikum. Shalom alaikum itu bahasa Arabnya Assalamualaikum. Loh kenapa kok mirip? Ya memang Yahudi dan Islam itu kan satu rumpun. Sama-sama anaknya Bapak Ibrahim. Ishak menurunkan orang-orang Israel. Ismail menurunkan orang-orang Arab, sebagian besar Islam, sebagian yang lain Kristen, 20 juta. Jadi artinya di situ ada persaudaraan, makanya orang Yahudi juga mengucapkan salam yang sama, Assalamualaikum, Shalom alaikum. Orang Arab dan Yahudi mirip-mirip lah kira-kira kalau di Timur Tengah, tidak terlalu jauh bedanya. Shalom alaikum, Evenu Shalom alaikum, itu kan salamnya Yahudi. Evenu Shalom alaikum, kami membawa damai kepada engkau sekalian. Atau kadang-kadang kalau dinyanyikan Hifinu Shalom alaikum, satunya lagi alaikum shalom, shalom alaikum, alaikum shalom. Itu selalu menjadi salam bagi orang-orang Yahudi kebanyakan. Setiap bangsa sebetulnya memiliki salamnya masing-masing.
Dan itu dipengaruhi oleh konteks geografis, konteks sejarah, dan konteks selera dari yang bersangkutan. Gus Dur pernah diserang, katanya Assalamualaikum boleh diganti selamat pagi. Katanya Gus Dur ini. Makanya musuhnya banyak. Kalau mengucapkan selamat pagi di Indonesia, Anda mengadakan hubungan telepon dengan Amerika, selamat pagi Tuan, good morning di sana. Oh, di sini malam. Jadi itu tidak universal katanya. Yang universal adalah Assalamualaikum, Salam Alaikum, Om Santi Santi, itu semua sama. Artinya salam damai, salam damai, salam damai. Jadi kalau kita mengucapkan selamat pagi, Sobahul Khair dari Arab, di sana siang, di sini malam. Jadi tidak universal katanya. Ya kalau orang kesan ya shalom lah, shalom. Shalom alaikum, salam atas engkau sekalian. Padahal setiap bangsa itu memiliki kesannya masing-masing. Kenapa orang Inggris mengucapkan how are you? Kalau secara harafiah, artinya semua sama lah, apa kabar. Secara harafiah, how are you? Bagaimana dengan kamu? Yang ditanyakan bukan kabarmu, yang ditanyakan bukan hidupmu, yang ditanyakan bukan halmu, tetapi kamu. Karena bangsa Inggris terkenal individualistik. Makanya bagaimana kamu? Egomu, akumu. How are you? Fine thanks. Ya. Artinya bahwa di dalam budaya orang Inggris itu egoismenya tinggi. Lain lagi orang Prancis. Orang Prancis itu dapat dikatakan sebagai bangsa yang sangat memperhatikan mode. Karena itu kalau ada Romawi atau Yunani pada zaman pertama dapat dikatakan Paris of the world pada saat itu. Artinya Bandung disebut Paris van Jawa. Parisnya orang Jawa. Karena orang-orang Bandung pandai berias diri. Kota kembang. Dulu tandingannya Malang. Sekarang Malang lah nasibnya. Karena sudah panas tidak karu-karuan. Saudara-saudara, orang Perancis mengucapkan salam. Bagaimana dengan pakaianmu? Comment-vous portez-vous? Bagaimana dengan pakaianmu? Karena apa? Bangsa muda. Bangsa yang sangat memperhatikan penampilan fisik, style. Itu mempengaruhi salamnya. Comment-vous portez-vous? Bagaimana komentarmu tentang pakaianmu? Berikan komentar. Orang Cina terkenal penduduknya yang sangat besar. Karena penduduknya yang sangat besar, kadang-kadang pemerataan tidak terjadi secara baik. Pada waktu itu, banyak orang-orang Tionghoa yang dilanda kelaparan, sehingga mereka harus berlayar ke tempat-tempat lain. Maka salamnya secara harafiah berbunyi, ni hao. Bagaimana kamu? Bagaimana nasibmu? Artinya gitu. Kamu bisa makan, kamu bisa baik, kamu bisa eksis, ekonomimu, ni hao. Orang Jawa lain lagi, orang Indonesia. Dipisahkan oleh pulau-pulau, dipisahkan oleh kesulitan komunikasi, maka dia tidak mengatakan bagaimana halmu, tapi apa kabar. Karena apa? Karena dipisahkan oleh pulau dengan pulau lautan. Laut ini adalah yang terbesar dari republik kita ini. Makanya yang pertama ditanyakan adalah kabarnya. Karena sulit komunikasi. Makanya bagaimana kabarmu? Kalimantan sana bagaimana bergolak? Sampit sudah selesai atau belum? Poso sudah selesai atau belum? Ambon, hai Ambon apa kabar? Kabar Paitua. Paitua, bagaimana di sana Paitua? Itu apa kabarnya yang ditanyakan? Orang Arab demikian juga saudara-saudara. Bangsa Arab, bangsa Timur Tengah, dengan masuknya ajaran Musa, dengan masuknya ajaran Yesus, dan yang terakhir, kedatangan Islam dengan Muhammad, yang secara budaya juga memarisi peradaban yang dibangun oleh Musa dan Yesus, maka orang di tempat beragama dia mengucapkan doa dulu. Jadi salam itu khas Timur Tengah, mendoakan orang baru mengucapkan apa kabar. Orang Arab kan yang pertama, Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau orang Yahudi, Shalom, ya Salam, baru apa kabarnya. Assalamualaikum waalaikumsalam ya Ustadz. Kaif halak, apa kabarnya.
Kaif itu bagaimana, hal itu hal. Bahasa Indonesia hal, perihal. Halak, bagaimana hal Anda, bagaimana kabar Anda. Dijawab, toyibun jidan sukron. Terima kasih. Jadi yang pertama disampaikan adalah doa selamat dulu. Setelah doa selamat, baru bagaimana kabarmu. Apa memang engkau memang selamat? Ini dipengaruhi oleh budaya. Jadi salahlah apabila orang mengucapkan salam itu di kapling-kapling. Itu berarti memang orang tidak mengerti perkembangan budaya. Jangan di kapling-kapling. Ucapkanlah salam kepada semua orang. Di Timur Tengah tidak ada itu terlalu banyak konflik agama. Karena apa? Karena mereka berada di lingkungan budaya yang mirip dan sama. Dan saudara-saudara, untuk hal ini kita bisa membandingkan. Budaya itu tidak hanya mempengaruhi perilaku hidup orang, tidak hanya mempengaruhi sikap orang, tapi bahkan penulisan kitab suci. Coba, saya mau tunjukkan kepada saudara 2 ayat saja. Ini yang menunjukkan budaya yang berbeda. Matius pasal 5 ayat 40. Matius pasal 5 ayat 40, saya baca demikian bunyinya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Orang yang mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Mari kita bandingkan Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 29. Lukas pasal 6 ayat 29 saya baca demikian. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Matius mengatakan, kalau orang mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Lukas mengatakan, kalau orang mengingini bajumu, serahkanlah. Kalau orang mengingini jubahmu, serahkanlah bajumu. Kok terbalik, Pak? Nah ini, saudara harus siap. Kalau saudara tanya di Masjid Al-Falah, ini dipersoalkan 2 ayat ini. Matius versinya mengatakan, kalau orang meminta bajumu, serahkanlah jubahmu. Lukas mengatakan, kalau orang meminta jubahmu, serahkanlah bajumu. Roh Kudus kok terbalik-balik? Wong Roh Kudusnya satu. Ayo jawabannya bagaimana? Ini fakta ini. Ini sering ini dipersoalkan di Masjid Al-Falah. Makanya 1 bulan bisa 20 orang masuk Islam. Orang-orang Kristen itu. Ini di Wonokromo tidak usah jauh-jauh. Ya yang gini-gini ini. Makanya KKR ya KKR, tapi penelaan Alkitab harus jalan. Jangan hanya begini-begini saja, tapi juga begini-begini. Ini penting loh, jawabannya gimana kalau sudah begini? Jawabannya gampang. Karena kitab suci diwahyukan bukan di tempat yang hampa budaya, bukan di tempat yang vakum. Karena hukum sejarah, hukum ekonomi mempengaruhi penulisan kitab suci. Bukan kitab sucinya yang salah, tapi konteksnya berbeda-beda. Coba, Anda berkhotbah kepada orang Jawa atau berkhotbah kepada orang Ambon. Kan berbeda nuansanya. Di Jawa mengatakan, saudara-saudara, kita memiliki sikap penyerahan diri kepada Tuhan bagaikan Raja Yudhistira. Kita memiliki kekuatan iman seperti tekarnya Bimasena. Coba kalau Anda ngomong kepada orang Ambon, apa itu Yudhistira? Apa itu Bimasena? Konteksnya adalah konteks Jawa. Kalau di Ambon itu ya sederhana saja, yang penting seolah-olah seluruh katumpung hidup hanya for Tuhan Yesus. Hanya for tete manis. Sudah mengerti semuanya. Tapi kalau orang Jawa, ya itu harus keliling-keliling dulu baru kesimpulan. Karena orang Jawa itu ketersinggungan. Kalau langsung digurui. Saya memberikan kursus kader kaum nasionalis se-Jawa Timur. Berbicara tentang nasionalisme Indonesia. Di tengah carut marutnya keadaan bangsa seperti ini. Saya ingin kita mengadakan pertobatan massal. Kita mengadakan pertobatan massal dari pemimpinnya. Sampai ke bawah. Dari anggota-anggota DPR itu sampai seluruhnya ke bawah. Jikalau rakyat itu kita ingin amankan. Lalu saya tunjukkan banyak bukti-bukti bangsa-bangsa lain. Tuhan suruh bertobat. Saya mengutip kitab Amos di tengah-tengah kaderisasi kaum nasionalis itu. Dan mereka tahu kalau saya banyak memberikan wejangan itu
kepada kaum nasionalis berdasarkan kitab suci Kristen. Ada orang tua masuk ke depan. Ini Jawa ini saudara-saudara. Ke depan saya ganti diguruinya. Waktu saya dulu nderek Bung Karno katanya. Anda ini belum lahir. Loh iya memang belum lahir. Nah dalam menghadapi bagaimana? Lalu saya tembangkan Jawa itu intinya begini. Nadyanto tuwa pikun yen tan mikani rasa, sepi asepolir sepah samun. Walaupun tua putih rambutmu, apabila engkau tidak mengerti rasa, apabila engkau tidak mengerti hakikat hidup yang benar, engkau bagaikan orang yang terasing di Ororo, di padang gersang, dan engkau makan rumput di sana. Biar kapok. Saya ceramah lama-lama hanya dikatakan, waktu itu kamu belum lahir. Iya betul. Mungkin saudara-saudara. Makanya di Jawa itu repot. Orang pekabaran Injil jangan ngomong sambil minum kopi jam 6 sore atau jam 7 sore. Dianggap Anda tan mikani rasa. Tapi di atas jam 12 malam. Sambil duduk bersila. Anda menembangkan ayat-ayat Injil. Di sana akan masuk. Ini konteks. Lukas dengan Yohanes, dengan Markus, dengan Matius, konteksnya beda-beda. Matius menulis Injil untuk orang-orang Yahudi. Ingat, Matius menulis Injil, pembacanya, alamatnya orang-orang Yahudi. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu bangsa agama. Bangsanya para imam. Makanya harganya jubah lebih mahal dari harganya baju. Harga jubah mahal sekali. Karena permintaannya di sana banyak sekali orang-orang Yahudi yang tidak memandang terhadap budaya Yunani. Budaya yang dianggap kafir. Makanya mode kurang laku. Ya jubah aja lah. Begini praktis itu Yahudi. Di Lukas konteksnya berbeda. Lukas menulis Injil untuk orang-orang Yunani. Orang terpelajar. Parisnya dunia pada saat itu. Maka dia harus berkata baju. Karena baju harganya lebih mahal daripada jubah. Artinya apa firman Tuhan? Firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan tetap benar. Tidak mungkin salah artinya. Berikanlah pada sesamamu lebih dari apa yang dimintanya. Karena pembacanya Lukas harganya baju lebih mahal dari jubah. Berbeda dengan pembacanya Matius, harga jubah lebih mahal daripada baju. Nah kalau Lukas menulis, kalau orang meminta bajumu berikanlah jubahmu, loh kita disuruh kasih yang lebih murah. Enak kalau begitu. Maksudnya engkau harus memberi yang paling berharga terhadap sesamamu. Ini contoh saudara-saudara. Contoh bahwa sebenarnya penghayatan budaya itu selalu muncul tatkala Injil ini diwartakan. Tatkala Injil ini disampaikan. Karena itu ada banyak sekali yang bisa kita berikan stressing, berikan penekanan bagaimana pentingnya kita mengadakan pelayanan secara lintas budaya. Bagaimana ajaran Kristen tentang salam? Di tengah-tengah salam tidak boleh diucapkan. Saya ditanya dalam satu ceramah, bagaimana Pak? Boleh tidak mengucapkan Assalamualaikum? Takonono dhisik. Boleh enggak saya mengucapkan salam? Oh enggak boleh ya, enggak usah ngomong. Selamat siang, selamat pagi, Tuhan memberkati, podo ae, sama saja. Tapi kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus enggak dijawabkan, kita sakit hati. Maunya apa? Saya mengucapkan salam apa ini? Biasanya saya gitu. Assalamualaikum saja. Ya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan apa ini? Selamat siang. Selamat siang saya ucapkan bahasa Arab. Wah ini lain, lu Kristen kok pakai bahasa Arab? Iya, yang Timur Tengah sana. Di kota kelahiran Yesus juga bahasanya Arab. Kenapa jadi aneh? Gitu aja kok repot. Jadi maunya apa? Kalau kamu mau saya mengucapkan salam, saya ucapkan salam. Kalau tidak, ya sudahlah diucapkan yang lain, tidak apa-apa. Orang Jawa menyebut Rahayu. Orang Bali menyebut Om Swastiastu. Orang Cina menyebut Sancai, Siancai, Santi, Sancai, Rahayu, Shalom, Shalom. Itu maknanya sama. Bagaimana ajaran kitab suci tentang salam? Tentang salam ini kita baca Matius.
Pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi orang Kristen diwajibkan mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Tergantung permintaan. Kalau dia lebih suka mengucapkan salam dengan kata-kata sancai, ucapkan sancai. Kalau saudara diminta untuk mengucapkan rahayu, ucapkan rahayu walaupun tidak populer. Karena Rahayu Effendi sekarang sudah sepuh. Kalau dia minta mengucapkan assalamualaikum, ucapkan assalamualaikum. Kalau dia minta diucapkan shalom, ucapkanlah shalom. Bahasa itu netral di mana-mana. Yang penting maknanya. Itulah enaknya jadi orang Kristen. Bahasa apa saja, boleh-boleh saja. Shalom alaikum wa alaikum shalom. Assalamualaikum wa alaikum salam. Semuanya boleh. Shalom, sancai, rahayu, semuanya boleh. Tetapi yang perlu ditekankan di sini, bahwa ucapan shalom itu bukan sekedar ucapan basa-basi. Ucapan shalom memiliki kuasa. Ucapan shalom memiliki kuasa kepada yang mengucapkan, kepada siapa itu diucapkan. Jadi kalau saudara masuk ke rumah orang, Alkitab mengatakan, sampaikan salam kepadanya. Ini kan konteksnya, kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tetapi pada hakikatnya, engkau harus mendoakan, bukan salam secara harfiah ini. Tetapi salam yang mengandung doa, dan doa itu memiliki kuasa. Makanya dikatakan, ucapkanlah shalom setiap engkau memasuki rumah orang. Jikalau orang ini layak menerima doamu, menerima doa sejahteramu, mengucapkan salam itu, maka salam itu akan makbul, terkabul atasnya. Dia akan diselamatkan. Tuhan menghendaki. Tetapi jikalau dia tidak layak, salam itu, doa itu tidak berlaku dan kembali kepadamu untuk ditransfer kepada orang lain. Amin. Jadi salam itu maknanya luar biasa, saudara-saudara. Makanya bukan sekedar latah mengucapkan Assalamualaikum waalaikumsalam. Bukan sekedar latah. Tapi itu adalah mengandung doa, mengandung kuasa. Dan kuasa itu besar karena dipanjatkan di atas nama Putra Allah. Tuhan semesta alam, firman yang menjadi manusia. Salam itu mengandung kuasa. Seperti kalau kita habis kebaktian, salamnya gereja di sini. Tuhan memberkatimu, memberkati keluargamu, amin. Memberkati bisnismu, amin. Memberkati bisnismu, sekolahmu, semua kehidupanmu, amin. Itu mengandung kuasa, bukan sekedar ucapan ritual. Itu ada kuasanya. Kalau di Timur Tengah, orang mengucapkan salam ketika imam atau pendeta menutup doa berkat dengan ucapan salam, rakyatnya, jemaatnya dengan khidmat mengadangkan tangan. Dan artinya dia memohon salam itu sampai kepadanya. Nikmatur Rabbina Yasu'al Masih wa muhabbatullahum wasyarikatur Ruhul Kudus ma'akum ajmain. Amin. Mirip kalau di Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa sallallahu wassohbihi ajmain. Tapi lain artinya. Sama-sama jemainnya. Jemait dulu tetangga saya tukang jualan sate. Hanya jemain itu engkau sekalian. Jadi itu mengandung doa, saudara-saudara. Makanya orang Arab itu ritualnya itu sangat-sangat dekat di Alkitab pada kata-kata begini. Berikanlah salam dengan memberikan ciuman yang kudus. Itu konteksnya konteks Timur Tengah. Makanya orang sesama Arab itu kalau ketemu cium pipi kanan, pipi kiri, mengucapkan salam. Dan baginya salam itu adalah doa. Karena mereka mengucapkan salam mengerti maknanya. Kalau di sini kita mengucapkan salam karena seperti mantra. Apalagi kalau yang mengucapkan harmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmoko kan gitu. Itu seperti mantra. Saya yakin harmoko tidak ngerti artinya itu. Tapi kalau orang Arab mengucapkan itu dia mengerti.
Karena itu kebudayaannya sehari-hari. Sama dengan Anda mengucapkan, Tuhan memberkatimu Pak. Ya, sama-sama Tuhan juga memberkati Anda. Begitu tangan dikedangkan ke atas, jemaat-jemaat Arab itu semua pada menadahkan tangan, memohon berkat itu turun atas mereka. Artinya salam itu layak bagi mereka. Ada doa namanya doa kemuliaan. Al-masdulil abi wal ibni wa rohil kudus al-ana wa kulahainin wa ila abadal abadin. Amin. Kemuliaan bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Selama-lamanya. Amin. Itu doanya seperti itu. Jadi saudara-saudara, salam itu bukan sekedar latah dibunyikan. Salam itu maknanya sangat besar sekali. Jadi memang agama itu semakin jauh dari perkembangannya, kadang-kadang membeku menjadi mantra-mantra. Contohnya aja kalau di Indonesia gitu. Tatkala terjadi istighosah bulan lalu, kalau dilihat itu ada kiai-kiai yang fasih bahasa Arab sekali. Tapi saya mikir, apa kira orang-orang satu Senayan itu semua ngerti itu bahasa Arabnya kiai ini. Ada doa ini, malah teman saya NO, saya tanya, sampean ngerti itu doa-doa yang diucapkan itu? Wah itu doa ketentuannya sudah gitu Pak. Jadi kita mendengarkan amin itu kita sudah mendapatkan pahala yang besar. Jadi bukan artinya tapi yang dimaknai adalah ucapannya, maknanya, ritme-ritme yang diucapkannya. Illa hadiratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kiai-kiai yang tua-tua itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadiratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Artinya apa itu? Teman saya tanya enggak ngerti artinya. Terus saya kasih tahu, ini artinya gini Mas. Illa hadiratun Nabi, kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah Al-Fatihah. Saya itu dulu nakal, punya eksperimen gitu. Padahal saya belum khotbah-khotbah gini, hanya saya baru menemukan gitu. Saya lihat penelitian-penelitian itu saya masukkan. Suatu saat saya diundang, biasa kendurian di kampung gitu, di Blitar sana. Semua orang pokoknya harus ikut. Ya harus ikut, ya sudah ikut saja saya. Tapi kan doa saya lain. Jadi saya tidak mengucapkan ila hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'atul khidisin salatul rabaniyah ila jami'atul masikhiyin wa jami'atul khidisin as-salatul rabaniyah abanallati fis samad li taqaddas yasmuk li'ati malakatu kulitakun. Apa itu? Al-Fatihah Kristen. Itu doa Bapak kami. Tapi pendengarnya juga amin, amin, amin. Loh yang penting kan bukan artinya. Yang penting kan mantranya, ini bahayanya. Ini bahayanya. Jadi artinya, ilah kepada, ya ini tuju kepada doa saya ini saya tujukan kepada semua orang. Ila jami'atul masihiyin wa umatul mu'minin. Kepada orang-orang Kristen dan semua umat beriman. As-salatu robaniyah. Marilah kita berdoa Bapa kami. Abana lati fis samawati yataqaddas yasmuk liati mal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terakhirnya bismillahirrahmanirrahim ya soal masih amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Semua diwasu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini Indonesia ini. Padahal kalau di Arab orang semua akan tahu itu. Wah, ini doa Kristen tahu. Kalau di Indonesia orang tidak tahu, mereka ini bagaimana tahu? Lah pengkhotbahnya, dai-nya model gitorolis. Itu penyanyi rock yang biasanya gini-gini. Ya, apanya yang dikhotbahkan itu apa? Ayatnya hanya kenal 1 ayat 2 ayat katanya Pak Agil. Langsung mereka jadi pengkhotbah. Siapa yang khotbah? Hari Rusli atau siapa itu? Marah Rusli atau siapa saya tidak tahu. Penyanyi rock itu. Hari Mukti. Jadi pengkhotbah ini terus jadi apa umat ini? Ini kan persoalannya di situ. Saya di Paramadina kemarin sedikit-sedikit Pak Dawam itu ngomong mengenai Bang Imad yang di TV itu. Pernah dialog dengan saya itu. Imaduddin Abdurrahim. Dia kalau ketemu dengan para mu'alaf, orang-orang Kristen yang baru jadi Islam, dia mengatakan, mulai hari ini, saudara-saudara,
Hati-hati. Bersihkan tauhidmu. Bersihkan keimananmu. Jangan ada lagi ya. Yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Putra dan Roh Kudus. Apa itu? Tidak ada itu katanya. Masya Allah. Orang tidak ngerti kok kebacut, keterlaluan. Inilah Bang Iman. Lah kalau kiainya kayak gini, di grassroots arus bawah, bisa hantam-hantaman, bisa rusak. Kalau kiainya itu kayak Pak Akil gitu ya bisa damai. Jadi ini saudara-saudara problem bangsa. Pernah terjadi, ini sekedar ilustrasi. Bahwa orang berpikir sederhana. Orang Kristen itu berpikir sederhana. Ya sekarang negara dalam situasi seperti ini. Kita mikir ya kita berdoalah. Berdoa. Saya yakin banyak air mata yang bisa dicurahkan ketika melihat Gus Dur diadili dengan memorandum 2. Saya tidak mendukung Gus Dur, saya mendukung rakyat. Semuanya jadi begitu, kita berdoa. Kita berdoa. Pikirannya sangat sederhana. Padahal yang di sana mikirnya sudah muluk-muluk. Nanti kalau Mega jadi presiden, wakil presidennya jatah poros tengah. Kalau Mega jadi presiden, nanti nama besar Soekarno akan kita manfaatkan. Soekarno diseret ke kanan. Seolah-olah Soekarno itu seorang haji mabrur. Seolah-olah Soekarno itu adalah seorang yang sangat soleh secara ukuran-ukuran Islam. Orang tidak tahu kalau Soekarno di mana-mana mengutip Injil. Bahkan sampai akhir hayatnya, menjelang kematiannya. Ini saya tulis di buku saya. Saudara tidak tahu itu. Karena itu dawam jengkel sama saya. Ini Bung Karno kok ditarik-tarik ke Kristen. Lu memang Bung Karno sangat dipengaruhi oleh Bible. Waktu itu di istana Bung Karno kalau mau bertahan berkuasa bisa. Tetapi dia cinta rakyat. Delegasi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan PM KRI minta. Bagaimana Bung Karno bersikap tegas? Lalu Bung Karno mengatakan, apa kamu tidak membaca ucapan dari Yesus? Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Engkau akan diserahkan ke mahkamah, akan diadili oleh pengusaha-penguasa, dan akan dihadapkan kepada raja-raja. Itu yang diucapkan oleh Bung Karno. Dia mengucapkan Injil. Bahkan ketika Bung Karno mengkritik Islam Sontoloyo, Islam celak mata, Islam hadromaut, Islam para habaib, Islam yang hanya bisa berdendang di pohon kurma itu. Bung Karno berkata, serahkanlah pada sejarah. Karena yang namanya Islam jangan dibunuh spiritnya oleh algojonya, yaitu fikih, yaitu syariah, yaitu hukum Islam. Karena Bung Karno sangat tidak menghendaki syariah Islam dilaksanakan di Indonesia. Yang sekarang ini justru dimulai diusik-usik. Yang namanya MPR sudah mau mengamandemen pasal 29. Sudah ditiupkan oleh Partai Pajak Bumi dan Bangunan, PBB. Oleh Partai PANU, oleh Partai PAKU. Itu semua partai-partai yang mendukung nanti syariat Islam diberlakukan di Indonesia. Yang saya agak nyesal sedikit. Kenapa kok PDI Perjuangan terseret? Nah ini. Makanya jangan percaya dengan partai. Percayalah pada Tuhan. Amin. Orang mengatakan kepada saya ini pecah gesang. Derek Megawati. Saya jawab goblok. Yang benar itu pecah gesang kulon derek Gusti. Amin. Tuhan tidak berubah. Manusia bisa berubah. Jangan fanatik kepada partai. Jangan fanatik pada aliran. Jangan fanatik pada tokoh. Tokoh itu bisa salah. Hanya satu pribadi yang tidak bisa salah. Yaitu pribadi Tuhan. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Tuhan tidak berubah. Dia akan memberkati kita. Dia akan terus menyelamatkan kita. Dari segala kebangkrutan ekonomi. Kebangkrutan moral. Dan kebangkrutan bangsa secara keseluruhan. Tuhan itu saudara-saudara. Pertolongannya tidak bisa diduga-duga. Pernah di sebuah negeri Islam antah berantah. Seorang raja berusaha membuat sebuah maklumat untuk orang Kristen diusir dari negeri itu apabila dia tidak pindah agama.
Lalu sang raja itu duduk di atas takhtanya. Dia berkata, hari ini saya keluarkan maklumat. Tepat pada tanggal sekian, bulan sekian, hari Selasa Pahing, tahun sekian. Ya, apabila di Arab ada Pahing. Hari ini orang Kristen akan kita usir dari negeri kita. Tetapi satu hal yang bisa menyelamatkan mereka apabila mereka mau berdebat dengan saya. Lalu salah seorang penghulu raja itu mengatakan, Raja, berdebatnya model apa? Pantomim. Jadi berdebat dengan bukan lisan, hanya dengan isyarat-isyarat. Oke. Lalu dikeluarkan maklumat, hari ini apabila engkau ingin selamat, maka raja menantang engkau untuk berdebat secara pantomim. Wah, ini ditunjuk pemimpin-pemimpin Kristen. Mulai dari ketua sinode, wakil ketua sinode, bendahara, tidak ada yang berani maju. Takutnya, nanti kalau saya salah, gereja dibubarkan, saya jadi pengkhianat. Tidak ada yang berani. Sudah, Bapak Ketua, wah saya tidak, jangan yang lain saja. Bapak Bendahara, oh jangan yang lain. Mungkin ada gereja tetangga yang mau, tidak ada yang mau. Akhirnya ada koster gereja, tukang sapu gereja. Kalau kita tidak ladeni katanya, kita akan diusir. Kalau kita ladeni, kalau kita kalah kita diusir. Syukur-syukur kalau kita menang. Jadi masih ada kemungkinan dilayani. Jangan takut berbuat salah. Lalu pemimpin tertingginya kesemangatnya, sudahlah kamu aja yang maju. Sluman selamat, kamu aja yang maju. Suruh maju dia. Wah, rajanya kaget. Tukang sapu. Wah, ini dia mikir, wah, dia ini memiliki keistimewaan rohani. Raja duduk. Ya namanya juga perdebatan secara isyarat. Dia mengucapkan isyarat begini. Wah. Kemudian tukang sapu itu mengatakan begini. Wah, rajanya kaget. Luar biasa orang ini. Yang kedua, raja mengatakan 3 kali. Si tukang sapu kemudian kaget ketika dia mengatakan begini 3 kali. Dia mengucapkan 1 kali. Bahkan pakai jempol. Kemudian yang ketiga, kaget lagi ini raja ini. Dia keluarkan khubus. Tahu Anda khubus? Khubus itu roti Timur Tengah yang bentuknya seperti apa? Seperti dolar itu. Ya, kalau di sini seperti martabak itu. Keluarkan khubus. Si tukang sapu keluarkan tasnya, dikeluarkan apel. Langsung secara tiba-tiba raja ini berkata, saudara-saudara, saat ini tukang sapu ini luar biasa hikmatnya. Karena itu saya tidak jadi mengeluarkan maklumat untuk pembubaran orang-orang Kristen. Mulai saat ini orang ini saya angkat jadi pahlawan karena hikmatnya yang besar. Dan gereja boleh berdiri di tempat ini. Wow, semua geger luar biasa itu. Dekret tidak jadi dikeluarkan, geger semua itu. Dekret tidak jadi dikeluarkan, semua geger. Akhirnya seorang tokoh, penasihat raja yang bernama Amin Rais. Dia protes luar biasa. Protes kepada raja. Wahai raja, kenapa bisa jadi begini? Kenapa Anda nyerah pada tukang sapu, si Kristen itu? Si raja mengatakan, orang ini luar biasa, amin. Luar biasa, amin. Orang ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia berkata, orang ini teolog, pemikir ulung. Loh, kok raja bisa mengatakan begitu? Pertama-tama saya angkat tangan saya tunjuk langit. Saya mau ungkapkan dengan peribahasa, dengan isyarat. Tuhanlah pencipta alam semesta ini. Kenapa kamu tidak mengabdi pada sang pencipta? Lalu tangannya dia menunjuk ke bawah. Apa maksudnya kalau bukan raja? Tuhan memang maha kuasa. Tapi ingat, di bawah sana ada neraka. Kau masih takut pada neraka. Saya takut, amin. Lalu yang kedua, saya takut neraka. Memang Tuhan maha kuasa. Tapi di sana ada neraka. Tangannya begini. Begitu meyakinkan saya. Dan di sana ada raja setan alaihi laknat. Kemudian yang kedua. Saya mengucapkan dan menunjuk jari saya 3 kali. Apa yang saya katakan? Amin. Saya mengatakan begini. Wattaqulu thalatha.
wa taqulu talata, wa taqulu talata. Jangan mengatakan Tuhan itu 3. Jangan mengatakan Tuhan itu 3. Jangan mengatakan Tuhan itu 3. Si tukang sapu lebih pintar dari saya, min. Tangannya begini. Artinya apa? Kulhu Allahu akad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Dia lebih pintar dari saya, min. Dia tauhid. Lalu yang ketiga. Saya jadi bingung. Saya jadi ragu-ragu. Saya angkat itu hubus. Saya tunjukkan. Inilah bumi. Selebar ini. Bumi ini lebar. Saya punya kekuasaan luas. Lalu dia keluarkan apel. Apa artinya ini? Artinya, Tuanku Raja, Anda saya koreksi. Dunia ini bukan seperti hubus, tapi seperti apel bulat bumi ini. Saya kalah. Makanya saya tidak jadi keluarkan dekret. Itu putusan raja. Ini di negeri antah berantah. Kemudian si tukang sapu dielu-elukan luar biasa. Oleh sesama tukang sapu. Lalu sapunya diangkat semua. Militernya langsung itu menggelar panser-panser. Karena takut dengan sapunya rakyat kecil. Dia bikin panser besar-besar. Lalu ditanya, hei tukang sapu. Kenapa raja begitu KO di depan Anda? Tolong terangkan hikmat yang diberikan Tuhan. Yang dikagumi oleh raja itu. Sampai Anda begitu luar biasa. Persiapanmu berapa malam untuk belajar? Persiapanmu membaca kitab berapa lama untuk belajar? Si tukang sapu ini bingung. Enggak, saya enggak persiapan apa-apa. Semuanya terjadi begitu ajaib. Saya sendiri tidak mengerti apa yang dikatakan raja itu. Bahkan ketika kamu mengeluh-elukan saya mikir, ini ada apa? Loh, kenapa kamu tadi mengatakan begini ketika raja begini? Raja kan mengatakan, pokoknya kamu harus lari dari negeri ini. Pokoknya kamu saya usir. Lalu saya jawab, tidak, saya akan bertahan di sini. Itu maksud saya. Wah, hebat juga kamu. Lalu dia mengatakan, begini. Apa artinya kamu mengatakan begini? Loh, saya tidak memikirkan sejauh itu. Raja tadi mengatakan, pergi. Saya hanya mengatakan, tidak. Itu aja maksud saya. Loh, yang ketiga, sampai raja itu KO. Dia keluarkan roti besar. Oh, mungkin dia sudah lapar. Kebetulan saya juga bawa apel, saya juga mau makan. Kok tiba-tiba raja mengatakan, dekret tidak jadi dikeluarkan. Jadi saudara-saudara, ini terjadi di negeri antah berantah. Tidak usah dicari-cari, ini di Mesir apa di Lebanon, tidak usah. Ini hanya ilustrasi. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kesederhanaan kita itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan negeri ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak memakai hanya profesor-profesor yang di atas itu, elit-elit yang di atas itu. Tuhan memakai tukang sapu, Tuhan memakai tukang becak karena mereka tulus. Mereka bagaikan anak-anak kecil. Mereka hanya minta kepada bapaknya, saya minta ayah karena saya lapar. Saya minta diselamatkan. Tidak punya pretensi apa-apa. Tidak punya prasangka apa-apa. Tidak terbersit hati pun untuk berbuat jahat. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Karena itu salam kita untuk semua orang. Karena itu doa sejahtera kita untuk semua orang. Bukan hanya yang di gereja ini, tapi yang di luar sana. Tetapi yang di tempat-tempat yang lain. Banyak sekali ilustrasi yang saya berikan. Biasanya kalau saya nulis buku kan serius-serius. Ya, yang di luar itu banyak buku-buku saya ada 20 judul, semua serius. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang sifatnya sederhana. Yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Sekarang Tuhan mau berbicara kepada orang yang paling sederhana di antara kita. Untuk menyelamatkan bangsa ini. Karena apa? Orang-orang pintar terlalu banyak teori, terlalu berprasangka, terlalu buruk sangka. Orang-orang sederhana dengan tulus hatinya Tuhan mau menyelamatkan negeri ini. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah keyakinan kami Tuhan. Engkau setia pada janjimu. Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganmu. Engkau selalu menyertai kami sebagai penolong kami.
Justru di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah badai yang mengamuk dan gelombang yang menerjang, di tengah-tengah ketidakpastian hidup, di tengah-tengah ketidakpastian nasib bangsa dan negara kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menggunakan di antara kami yang paling sederhana. Engkau akan menggunakan yang tulus di antara kami untuk mengabdi kepadamu, kepada gereja dan kepada bangsa dan negara kami. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan, selamatkanlah negeri kami dari perpecahan, agar Tuhan Pancasila tetap dipertahankan sehingga kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan bergereja dijamin oleh undang-undang. Kami serahkan pada saudara-saudara kami, para politisi yang kelihatannya ganas-ganas, yang kelihatannya penuh dengan agenda-agenda tersembunyi untuk mengubah negeri kami ini dari negeri yang berdasarkan Pancasila menjadi negeri agama, menjadi negeri yang didasarkan syariah. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan negeri ini Engkau selamatkan di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah kebenekaan bangsa kami. Sehingga Tuhan, hak asasi manusia tetap diperjuangkan. Dan kami percaya dan kami yakin Engkau telah memberikan Pancasila untuk memberkati negeri kami. Agar setiap orang bebas menjalankan ibadahnya, bebas menjalankan ibadah di gerejanya dan di agamanya masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan pada kesehatan Presiden Gus Dur. Tuhan Yesus, kami serahkan pada para menteri untuk menghalau setiap keinginan-keinginan yang terjadi yang kami tidak tahu apa agendanya. Kami serahkan saudara-saudara, para elit politik yang ada di DPR, di MPR. Oh Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ada banyak orang-orang tulus, ada banyak orang-orang yang melihat negerinya ini aman, makmur, sentosa, di mana segala macam usaha kami, bisnis kami, sekolah kami, juga saudara kesejahteraan kami akan terpelihara. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah melakukannya, Engkau sudah merintisnya. Berikanlah juga kearifan pada Ibu Mega, kepada para pemimpin partai, kepada para pemimpin negeri kami ini Tuhan, sehingga negeri kami ini segera dibebaskan dari ketidakpastian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk gerejamu di tempat ini yang sedang mengadakan kebaktian kepada Tuhan, ucapan syukur, memuji Tuhan dengan segala macam cara Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Gembala Sidang, Pak Lukas Supii berserta Ibu, para majelis juga Pak David kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para singer, para song leader, para pemusik, semua yang terlibat dalam kegiatan minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan memakai mereka lebih hebat lagi. Karena di pundak mereka ke tugas yang besar di tengah-tengah situasi yang tidak pasti di negeri ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di tempat lain. Segala macam sekte, aliran, mazhab. Tuhan, kami serahkan semua gereja. Kami percaya bahwa mereka juga adalah gereja Tuhan. Dan Yesus bekerja secara luar biasa yang kami tidak tahu. Roh Kudus, Engkau selalu menyertai kami. Berikan kami urapan-urapan yang baru, hikmat yang baru. Sehingga pujian kami tidak pernah berhenti untuk menandungkan nama Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang selalu campur tangan, tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Dan memberikan solusi di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami yakin, kami percaya di dalam nama Yesus semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada setiap orang yang baru mendengarkan sabdamu. Engkau berikan roh hikmat pengertian sehingga Roh Kudus menyampaikan kepada mereka kehendak Tuhan. Dan mereka bisa menerima firman Tuhan. Firman yang menjadi daging. Firman yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang berada dalam sakit penyakit, dalam ikatan-ikatan kuasa jahat. Kami percaya kami bisa patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Engkau menyelamatkan negeri ini, melalui gereja ini, melalui persekutuan kami, melalui doa kami, bahkan melalui ketulusan dari setiap orang yang ingin negerinya tidak terpecah belah, yang ingin Injil diberitakan, dan yang ingin Yesus Kristus dimuliakan. Setiap lidah, setiap bahasa, setiap bangsa, dan setiap orang bisa datang kepadamu dan menyeru, Engkau adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak akhiri renungan firman Tuhan ini. Kiranya apa yang sudah ditaburkan tidak jatuh di tempat yang berbatu-batu. Jadikan hati kami yang subur untuk firman-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu kami mengerti. Untuk firman-Mu kami laksanakan. Sehingga melalui firman-Mu semua orang akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Warahil Kudus ilah waqid. Amin.